Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Amelia, nomor presensi 10, saya dari kelas 12 IPA 4. Saya akan menceritakan cerita sejarah tentang Bapak Jenderal Sudirman. Jenderal Besar Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Indonesia. Ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Ia dihormati karena ketaatannya pada Islam. Saat berada di sekolah menengah, Bapak Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi. Setelah selesai kuliah perguruan pada tahun 1936, ia mulai bekerja sebagai seorang guru dan kemudian menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Selain itu, dia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, Sudirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA yang disponsori oleh Jepang. Ia menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman bersama rekannya sama prajurit melakukan pemberontakan. Namun kemudian diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Lalu ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara dari Banyumas yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 12 November 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, akhirnya Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit karena penyakit TBC, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk mendukung Yogyakarta. Ketika Belanda mulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli tahun 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, namun ia dilarang oleh Presiden Soekarno karena penyakit TBC yang diidapnya kambuh lagi. Lalu dia pensiun dan pindah ke Magelang. Akhirnya Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Kematian Sudirman menjadi duka besar bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bendera setengah tiang pun dikibarkan. Ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakamannya. Sekian cerita sejarah tentang Bapak Sudirman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.